Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan Allah selalu melindungi kita, merahmati kita, dan menjaga kita dari segala mara bahaya baik di dunia dan di akhirat. Berdoa dengan surat Fatihah. Al-Fatihah. Anak-anakku, sebelum saya mulai pelajaran, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan kalian. Nama saya Syaifuddin, biasa dipanggil dengan Pak Udin. Di MTS N2 Kota Surabaya, untuk tahun pelajaran ini saya mengajar mata pelajaran fikih untuk kelas 7 dan akidah akhlak untuk kelas 7A, B, dan C. Itulah wajah saya, walaupun tidak ganteng-ganteng juga merupakan makhluk Allah di muka bumi ini, dan semoga menjadi hamba Allah yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, fikih di kitab manapun, di buku manapun selalu diawali dengan bab toharoh. Toharoh itu ada dua, yaitu toharoh batin dan toharoh lahir. Untuk toharoh batin tidak kami terangkan di sini karena itu bagian dari akidah akhlak. Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas maupun najis dengan menggunakan alat yang untuk bersuci. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Toharoh menurut bahasa adalah bersih. Bukan berarti bersih semuanya dijual, tidak. Bersih artinya tidak ada kotoran yang ada di suatu tempat. Bukan bersih dijual loh ya. Oh Pak, HP saya bersih. Nah, tetapi ternyata bersihnya dijual. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Alat yang digunakan untuk toharoh adalah air, yang nanti akan saya jelaskan dalam fikih. 2. Tanah atau debu. Yang ketiga, batu atau benda padat yang dapat menyerap kotoran. Anak-anakku, jika nanti di pelajaran tidak paham, kalian bisa menanyakan dengan cara tulis komentar di kolom timeline di e-learning. Tetapi di channel YouTube ini jangan lupa subscribe ya. Kalau di foto yang tadi ada 5 macam air, yaitu air mutlak, air mustakmal, air perahan, air campur, dan air najis. Tetapi akan saya jelaskan dan saya ringkas. Jenis air itu ada 3, yaitu air yang suci dan mensucikan, suci dan tidak mensucikan, dan air terkena najis atau air mutanajis. Air yang suci dan mensucikan ada 2, yaitu air mutlak dan air musammas. Khusus air musammas ini yaitu air yang di tempat yang terbuat dari logam yang terkena sinar matahari. Untuk itu
air ini makruh untuk dipakai walaupun suci dan mensucikan. Yang nomor 2, air suci dan tidak mensucikan. Artinya apa? Air ini bisa untuk dikonsumsi tetapi tidak mensucikan kalau dibuat untuk bersuci, misalkan untuk mandi ataupun berwudu. Yaitu air ini adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan walaupun tidak berubah. Air ini air yang sudah digunakan dan sedikit. Kalau air yang sudah digunakan itu banyak, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Misalkan kalian mandi di kolam renang, airnya tetap suci dan mensucikan. Kalian wudhu di danau yang sangat luas, air tetap suci dan mensucikan. Air suci dan tidak mensucikan yang nomor 2 adalah air mutaghayyir, yaitu air yang bercampur dengan benda suci lainnya, misalkan teh, sirup, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, air yang terkena najis, itu air yang tidak bisa dikonsumsi maupun tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu air sedikit yang terkena najis atau air yang banyak yang lebih dari 2 kolah yang berubah zat dan sifatnya. Anak-anakku, kita kembali kepada air yang suci dan mensucikan. Ada 7 jenis air yang sah digunakan untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air. Ingat, mata air bukan air mata ya. Air salju dan air embun. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.